Kalian sudah lihat reaksi Elon Musk gak sih yang epic banget ini? If somebody's going to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, go yourself. But go yourself. Is that clear? I hope it is. Hey, Bob. Nah, reaksi Elon Musk ini adalah reaksi dia saat Disney cabut semua iklan mereka dari platformnya Twitter atau X punyanya si Elon Musk. Dan ini terjadi karena si Bob, si CEO-nya Disney, dia orang Yahudi yang pro-Israel. Sedangkan Elon Musk sempat posting di Twitter soal konflik Israel lawan Palestina, Israel bombing hospital rumah sakitnya Palestina yang isinya anak-anak. Dan kelihatan jelas dari postingan itu, apa yang dilakukan sama Israel itu gak benar, right? Harusnya gak boleh begitu, right? Oleh karena postingan itu, ya dihajar Elon Musk ini. Dan dia ucap, go yourself, oke? Nah, terlepas dari siapa yang salah atau benar dalam konflik ini, kita harus tanda tanya, mesti ada nggak sih konsep kebebasan bicara, freedom of speech, kebebasan untuk ekspresi opini kita, ekspresi apa yang ada di hati kita, ekspresi data dan research yang sudah kita sharing, dipublish secara publik, right? Kita mesti bebas gak sih bisa melakukan itu, atau lebih dikontrol? Lebih tepatnya kita hanya boleh ucap kata-kata tertentu yang support agenda tertentu, naratif tertentu. Ini penting sekali karena kalau kita hanya boleh ucap kata-kata tertentu, ya aku bisa kasih tahu ada beberapa negara yang seperti gitu sekarang. Korea Utara, kalau kamu jelekin Kim Jong Un satu kalimat aja, apa yang terjadi? Bukan hanya ke kamu, ke keluarga kamu. Kalau kamu ke Thailand, ucapin kata-kata yang kritis atau negatif terhadap rajanya Thailand, itu pidana, penjara atau mati, eksekusi, oke? Nah, kalau kita lihat sekarang di dunia barat, dunia online yang harusnya ada freedom of speech, ada grup tertentu, ada negara tertentu, ada konflik tertentu yang kalau kamu nggak support agenda tertentu, di cancel, dicabut semua iklannya, di take down kontennya, di ban. Nah, itu jadi timbul pertanyaan, siapa ini yang sebenarnya kontrol dunia ini, ekonomi ini, populasi ini, negara ini? Biasanya orang yang gak boleh disinggung, gak boleh diomongin jelek-jelek di dalam media atau di dalam publik, right? Siapa itu yang kamu gak boleh menyinggung? Dialah yang kontrol satu sistem itu, oke? So, ini topik yang saya sangat-sangat relate banget. Kenapa? Karena di Mindstack kita itu sudah berusaha banget. Really, kita berusaha menunjukkan kalian, menyadari kalian, sharing research yang kita sudah research terhadap apa ini, siapa ini organisasinya, apa itu agenda yang mereka lagi mau meluncurkan dan dorong ke kalian, apa ini yang bisa buruk buat kalian imbasnya, dan gimana cara selamatin diri, right? Kita ada postingan ratusan konten di TikToknya Mindstack, ratusan konten. Dan yang di take down, disensor cuma 2, oke? Yang pertama aku gak mau ucapin apa itu isinya karena aku tahu akan di take down lagi. Yang kedua cuma membahas gimana caranya untuk pastikan mesti ada akses ke internet. Kalau internet dibatasi, hanya itu doang, terus di take down. So, jadi tanda tanya, siapa ini yang kontrol sistem ini? Agenda yang mereka mau dorong apa? Dan siapa korbannya, oke? Seperti konfliknya Israel lawan Palestina. Ini aku gak boleh omong secara publik opini saya. Oke, tapi aku bisa menunjukkan data dong. Data wajar dong, masa di take down kalau aku sharing data? Oke, let's look at the data. Coba kita lihat ke data. Israel itu negara yang terdiri sejak kapan? Coba di Google, Israel since 1948. Oke? Coba kalian research sendiri di Google yang namanya Balfour Declaration. Ejaannya nanti ditulis lah, oke? Research sendiri, isi surat itu dari siapa kepada siapa terhadap negara, geografi, lokasi yang sekarang ini namanya Israel. Sebelum itu isinya siapa, oke? Coba tanda tanya, kenapa kok selama ini di saatnya jelas-jelas ada korban anak kecil, korban civilian yang harusnya nggak boleh nih, ini melanggar aturan international tentang perang, right? Di saatnya ada pelanggaran besar yang berat, kok gak ada satupun negara yang berani ancam balik siapa itu yang melanggar aturan ini. Aku gak mau sebutin siapa itu negaranya, right? Ya, coba kamu sekarang ke Google, ketik, does Israel have nuclear weapons? Punya nuclear bomb gak Israel ini? Jawaban dari Google langsung, Israel generally understood to have nuclear weapons. Secara umum, Israel itu diakui punya nuclear weapon, tapi secara publik mereka gak mengakui
punya nuclear weapon. Oke, so kalau kamu tanya kenapa kok gak ada action, gak ada perang balik dari negara-negara lain, ya karena kalau sampai terjadi ya keluarlah nuclear bomb. Kenapa kok Korea Utara mesti ada sebagai satu negara? Kenapa kok Kim Jong Un mesti ada? Karena mereka punya nuclear bomb. Kenapa kok Rusia mesti ada? Karena punya nuclear bomb. It's like ultimate weapon yang memberikan kebebasan mau melakukan apapun tanpa denda, tanpa konsekuensi, tanpa harus takut. Oke? Itu faktanya. Dan sisanya itu ke kita sebagai masyarakat. Di saatnya di New York, di Australia, di all these countries, almost every single Western country, European country, semua ada protes besar yang pro-Palestina dari masyarakat, bukan dari pemerintah. Harusnya di zaman yang normal, kalau ada kebebasan bicara, freedom of speech, kalau politicians dengar apa maunya masyarakat, harusnya jelas banget dong, right? Apa itu yang harusnya dilakukan. Tapi ya kita sekarang ini berada di zaman yang mana ada pihak yang kontrol. Korea Utara ada Kim Jong Un. Thailand ada rajanya Thailand. Dan untuk kita yang netizens, kita yang penduduk di sistem yang ada central bank, yang ada sistem keuangan, sistem IMF, kitanya juga harus ucap kata-kata tertentu doang. Oke, so semoga kalian terbuka matanya. Aku gak bisa omong lebih dalam dari itu. Kita sih berusaha setidaknya untuk bantu secara keuangan lah, walaupun secara lainnya mungkin kita terbatas kemampuannya, tapi secara keuangan kita bantu di Mindstack. So cek link di bio, cek link di komen tentang komunitas kita, produk yang kita bisa bantu, Telegram yang ada dan lain-lain. Okay, so see you guys di next video dan stay safe. Bye guys.